Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Ini terus terang tugas yang sangat berat bagi kami. Ini mempunyai tanggung jawab moral yang sangat besar. Bahwa apa yang kami lakukan itu mempunyai dampak yang luar biasa terhadap penentuan kebijakan ke depan. Oleh karena itu terus terang kami full team untuk turun di sini, dan kami siap dan terbuka untuk mendapat kritik dan masukan-masukan untuk memperbaiki ke depan. Berikut. Ini adalah outline berikut. Saya akan cepat-cepat pada beberapa berikut, silakan. Berikut. Yes, ini adalah stunting, kita sudah tahu semua. Terus lanjut. Ini yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada penurunan. Berikut Mbak atau Pak, berikut. Ya. Jadi saya perlu jelaskan bahwa seperti telah dijelaskan oleh Pak Yoga tadi, analisis statistik ini dilakukan oleh BPS, lembaga yang paling kredibel untuk merasa statistik secara formal di Indonesia ini. Jadi pemerintah melalui TP2K bersama BPS melakukan studi komposisi. Hasilnya keluar 8 model. Kemudian kepada Icon diminta oleh TP2K dan BPS bekerjasama dengan Icon untuk memberikan makna ya kepada penjelasan, pengayaan, pemaknaan terhadap hasil yang dihasilkan 8 model tersebut. Jadi standing point dari Icon Unhas terhadap analisis ini adalah kami tidak mempermasalahkan validitas. Karena kami yakin jika BPS telah melakukan analisis statistik, tidak mungkin dilakukan jika validitas datanya mereka ragu. Jadi kami tidak mempermasalahkan validitas data. Yang kedua, kami yakin bahwa analisis statistik dijamin telah sesuai dengan kaidah ilmiah yang benar. Karena itu dilakukan oleh sebuah lembaga yang sangat kredibel. Oleh karena itu, standing point kami adalah melakukan analisis dengan memberikan makna terhadap 8 model simulasi. Jadi standing point ini penting bagi kita semua. Berikut. Ini adalah mekanisme kerja kami ya. Jadi kita mulai dengan hasil analisis dekomposisi. Dari situ kita melakukan kajian pustaka dulu ya. Untuk melakukan pemilihan model terhadap 8 model itu. Dari situ kita mendapatkan satu model terakhir yang akan saya jelaskan, lalu melakukan identifikasi determinan atau faktor kontributor yang keluar dari hasil model itu. Dari situ kita lakukan lagi kajian pustaka untuk memberi makna terhadap setiap kontributor itu, diskusi dan mengambil kesimpulan dan rekomendasi. Berikut. Nah, ini ada 8 model ya, keluar terakhir yang dihasilkan oleh BPS. Kami diskusi panjang untuk memilih mana simulasi ini, karena kalau BPS menentukan pilihan model itu berdasarkan pertimbangan statistik, terutama ke endowment. Berapa sih endowmentnya? Nah, ini endowment yang paling tinggi yang dipilih 8. Kami tidak selalu melihat endowment. Oleh karena itu, yang pertama yang kami lihat dari aspek gizi, kalau Anda melakukan analisis terhadap masalah gizi, ada dua variabel yang tidak boleh lepas. Yang pertama adalah umur kepada anak balita. Yang pertama ada umur, yang kedua adalah jenis kelamin. Dan itu ternyata hanya ada pada simulasi nomor 6. Dan setelah kita coba lihat simulasi 6, yang paling banyak memang faktor yang masuk di dalam 8 model ini adalah 6. Lalu kita coba lihat, pertanyaan kami kenapa merokok yang ada pada simulasi 2, simulasi 5, simulasi 7, 8 tidak masuk karena alasannya karena kalau merokok masuk, maka endowmentnya turun sedikit. Nah, ini adalah hak
substansi keilmuan kami. Kami tolong masukkan aja. Kita mau lihat turunnya berapa. Memang turun kira-kira 0,4%, 0, dari 67 menjadi 62 sekitar begitu. Dan kami putuskan bahwa penurunan itu tidak terlalu berpengaruh karena bagi kami kesehatan masyarakat, kalau sebuah enrollment sudah sampai di atas 30% sudah luar biasa besar. Maka pilihan terakhir adalah pilihan simulasi nomor 6 dengan modifikasi menambahkan keberadaan anggota rumah tangga yang tidak merokok sebenarnya tidak merokok yang menjadi. Dan setelah kita keluar maka kita dapat berikut bisa satu-satu Pak. Ya, waktu kita memulai memilih model, kita mulai simulasi untuk memilih model. Pertanyaan pertama, apa betulkah bisa kan kita bisa turun 3,11% yang dipertanyakan banyak orang. Maka kita coba lihat dulu. WHO mempunyai target penurunan stunting global 40% tahun 2005. Sehingga diharapkan setiap negara hendaknya mencapai annual average rate of reduction stunting sekitar 3,9%. Artinya bahwa kalau kita turun sekitar 13%, make sense. Lalu Global Nutrition Report tahun 2020 menunjukkan stunting secara global saat ini mencapai ARR-nya 2,2%. Data Susenas menunjukkan ini. Ada satu slide yang diperbaiki. Setelah itu kita mencoba menghitung ARR-nya Indonesia. Kita coba menghitung ARR-nya Indonesia dari tahun 2007, 2010, 2013 dengan formula yang sama seperti ini. Ternyata kalau 2007 di dalam slide terakhir masih dimasukkan di sini belum sempat dimasukkan adalah 2,3%. Artinya dia memenuhi mendekati apa yang diharapkan oleh Global Nutrition Report 2020. Kalau kita ambil data 2007, 2010, 2013, 2010, 2007, 2013, 2018, 2019. Kita dapatkan AR-nya dengan formula yang sama sekitar 2,2%. Berikut Mas. Beberapa negara sudah kan, dan kita pertanyaan berikut, apa betul ada yang bisa AR-nya lebih dari 3%? Pertanyaan berikut, supaya kita juga tenang memberikan penjelasan substansif terhadap penurunan 3,13% yang kemudian dianalisis secara statistik keluar 8 model. Nah, dari kajian kita dapatkan banyak ternyata yang ARR-nya lebih dari 3%. Itu dari aspek programnya. Jadi beberapa negara melakukan program yang penurunan lebih dari 3%. Lalu kita coba lihat lagi, mari kita coba cari pada studi-studi randomized control trial yang panjang studinya minimum 1 tahun, harus lebih dari 1 tahun untuk melihat apakah terjadi penurunan dengan intervensi tertentu. Itu akan ada pada tabel dan banyak ternyata. Artinya kita yakin bahwa penurunan 3% bukan sesuatu yang mustahil. Lepas dari kita mempertanyakan kebenaran data itu yang telah kami katakan sejak awal bahwa kami tidak berurusan dengan urusan validitas data. Evidence base dari poin di atas itu menunjukkan bahwa AR stunting 3% dapat tercapai melalui implementasi program yang mengintegrasikan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif. Perlu sampaikan bahwa salah satu sistematik ilmu yang bagus sekali juga menjelaskan hal yang sama seperti ini yang dilakukan sejak sebelum 2015 sampai 2015. Jika kita hitung AR Indonesia dengan menggunakan formula WHO yang menurut yang dikeluarkan oleh UNICEF tahun 2007 berdasarkan data prevalensi study 2007, 2010, 2013, 18, maka ARR Indonesia dari tahun 2007 sampai 2019 ada 2,2%. Sehingga bagi kami make sense bahwa kami tenang-tenang, oke, kita bisa mulai melakukan pengayaan terhadap hasil analisis statistik dari
Berikut. Berikut Mas. Ini adalah tabel yang menunjukkan berapa banyak 4,5%, 4%, 8,4% dan seterusnya, bahkan ada 6, jadi sebenarnya di dunia ini banyak yang terjadi AAR-nya lebih dari 3%. Indonesia dengan turunnya pada tahun 3,11% pada 13%, dia masih turun 2,2%. Artinya sebenarnya ke depan kita masih bisa turun lebih tinggi dari itu kalau mari kita lihat. Berikut Mas. Kalau kita coba lihat studi-studi efikasi pendukung. Berikut. Studi-studi efikasi terus saja. Maka kita sampai pada pilihan seperti ini. Jangan pindah dulu Mas. Ya, pilihan kita seperti ini. Yang kita pilih adalah simulasi 6 ya. Maka keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berikut. Next ya. Supaya memudahkan kita memberi makna, maka ini tidak ada dasarnya. Cuma semua yang di atas 3 itu kita sebut dengan kategori dengan faktor pendorong yang kuat. Dimulai ini asli eksklusif, umur, keberadaan ART yang tidak merokok sebenarnya ya, yang benar. Fasilitas cuci tangan, status sakit, penolong kelahiran, kuantil pengeluaran, pendidikan, prasekolah, pemanfaatan, jaminan kesehatan, kategori pulau tidak pulau, jenis kelamin, MPASI, status kemiskinan, dan yang terakhir adalah imunisasi. Dan disinilah sebenarnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang menarik, kemudian kita kaji. ASI it's okay, hampir semua studi-studi menyatakan. Tapi yang jadi pertanyaan yang paling menarik di sini, ada apa tentang MPASI dan ada apa tentang dengan imunisasi? Padahal dari studi-studi yang tadi kita coba lihat, dua faktor ini adalah faktor yang paling penting. Bahkan MPASI itu menjadi dasar dari WHO untuk mengeluarkan kerangka konsep yang terbaru yang sering sekarang dipakai orang tentang bagaimana terjadinya stunting. Berikut. Kita mulai bicara dulu ASI eksklusif. Dari kajian-kajian ASI eksklusif ini kita yakin bahwa kontribusi ASI eksklusif bisa dapat dipertanggungjawabkan. Karena data-data menunjukkan yang kuat sekali. Berikut. Kita coba, karena ASI eksklusifnya juga ada isu besarnya. Seberapa besar sih ASI eksklusif itu bisa berpindah? Kan kita lihat memang kontribusi sangat besar. Sehingga kita melakukan studi pustaka untuk melihat seberapa jauh memang ASI eksklusif sebagai substansif dia mempunyai dampak atau memberikan kontribusi yang relatif yang kuat terhadap satu perubahan. Berikut. Umur ini orang gizi semua tahu bahwa umur itu kemungkinan terjadinya perubahan paling besar itu pada umur 0 sampai 2 tahun, terutama pada umur 1 tahun. Disitulah pertumbuhan atau percepatan pertumbuhan paling tinggi, sehingga kalau kita perbaiki dengan baik, maka jadi kalau kita bisa menjaga sehingga stunting itu bisa bertahan sampai umur di atas 2 tahun, insya Allah kita bisa melakukan penahanan terhadap pertambahan stunting baru atau yang kita sebut yang pencegah. Berikut Mas. Nah, ini keberadaan anggota rumah tangga merokok. Kita coba juga melakukan analisis terhadap membaca artikel dan artikel tentang studi dekomposisi di dunia ternyata banyak sekali. Dan hampir semua yang kita dapat dari studi-studi dekomposisi di dunia tidak ada yang menyebut ART merokok. Jadi ini adalah khas yang ada di Indonesia. Dan ini memang cocok dengan apa yang kita lihat bahwa proporsi merokok di Indonesia masih sangat tinggi. Jadi ini adalah khas Indonesia. Terus selanjutnya Mbak, pas cuci tangan. Terus selanjutnya
Semua ini kita coba memberikan, melakukan kajian pustaka yang dalam untuk meyakinkan bahwa memang variabel-variabel ini memang pantas menjadi faktor kontributor yang relatif terhadap penurunan stunting yang 3,18%. Saya terus saja, status selanjutnya. Nah, ini penolong kalian nanti akan sebentar di konteks pengeluaran, terus ada bahasan khusus tentang penolong kelahiran. Konteks pengeluaran terus pendidikan prasekolah. Ini juga dari kajian-kajian kami pada hampir semua studi-studi dekomposisi, variabel ini tidak keluar. Jadi ada dua variabel yang khas ada pada hasil dekomposisi kita, itu adalah anggota rumah tangga yang tidak merokok dan pendidikan prasekolah. Terus lanjutnya, ini adalah terus ya penjaminan kesehatan. Kita tahu bahwa underlying variabel dari status gizi atau stunting salah satunya itu adalah sering sakit. Kalau sering sakit dan jaminan kesehatannya bagus, maka sering sakitnya menjadi kurang sehingga stuntingnya kurang. Tapi kalau jaminan kesehatan tidak bagus, maka anak sering sakit, maka prevalensi stuntingnya akan tambah tinggi. Dan kita punya banyak data bahwa sejak tahun 2018-19 itu penggunaan jaminan kesehatan menjadi tambah bagus. Berikut. Tinggal pulau ini inilah agak sedikit lemah, kita coba cari. Oleh karena itu sebenarnya kita usulkan untuk melakukan studi komposisi lanjutan untuk memisahkan mana daerah pulau dan mana pulau-pulau besar dan mana kepulauan. Berikut. Jenis kelamin ini juga kita tahu bahwa pada usia bawah 24 tahun banyak sekali studi-studi yang menjelaskan tentang jenis kelamin pada umur sekian, jenis kelamin yang lebih baik dan lain. Berikut. MPASI. Ini sangat menarik oleh karena studi-studi menyatakan bahwa MPASI ini mempunyai dampak yang sangat besar. Tetapi dalam studi dekomposisi ini ternyata kontribusinya amat kecil sekali. Bahkan kalau kita baca alasan pembuatan atau pengembangan dari kerangka konsep WHO yang sering sekarang dipakai di mana-mana, dasarnya adalah MPASI. Jadi ada apa sebenarnya dengan MPASI yang terjadi di Indonesia sehingga kontribusinya menjadi kecil? Ini salah satu yang perlu kita bahas nanti sebagai hasil dari studi dekomposisi. Berikut. Kita coba melakukan analisis lebih dalam tentang MPASI, betul. Terus berikut status kemiskinan. Saya kira tidak banyak diskusi kita di sini. Terus lagi, nah imunisasi. Kembali kepada imunisasi. Imunisasi ini hampir semua dari studi-studi yang tadi kita angkat itu imunisasi mempunyai dampak yang sangat besar atau mempunyai kontribusi yang sangat besar. Pada studi kita ini, atau pada studi komposisi ini, dari 14 faktor pendorong relatif ini, itu yang paling kecil. Yang mestinya kita, apa maknanya itu yang nanti sebentar kita coba sampaikan untuk pembuatan kebijakan ke depan. Berikut. Studi komposisi dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor pendorong atau driver terjadinya suatu perubahan. Studi komposisi ini mengidentifikasi faktor-faktor pendorong atas terjadinya perubahan prevalensi 3,18%. Karena itu seperti diperlihatkan oleh hasil studi komposisi ini, seperti saya jelaskan, ada faktor-faktor yang dalam baik secara teoritis maupun berdasarkan evidence base dari berbagai studi-studi, berbagai artikel-artikel, sebenarnya dia adalah faktor pendorong yang sangat kuat. Tapi kok di sini dia menjadi sangat rendah. Ini yang harus menjadi perhatian kita ke depan, dan menurut saya hasil ini memberikan dampak yang bagus kepada kita untuk ke depan, memacu lebih bagus sehingga penurunan kita bisa lebih besar dari yang pernah kita capai sebelum. Berikut yang akan kita jelaskan sebentar. Berikut ya, iya.
Sebagai contoh, saya mengambil 3 aja di sini. Yang pendorong kuat itu ada ASI eksklusif. Kalau penolong kelahiran, tenaga kesehatan yang selama ini menjadi salah satu secara teoritis menjadi satu faktor pendorong yang kuat, di sini dia hanya sedang aja. MPASI yang seperti saya jelaskan dikategorikan sebagai pendorong lemah. Bagaimana penjelasannya? Dengan demikian suatu studi komposisi akan menjadi lebih lengkap bila dianalisis lanjut. Karena itu tidak bisa kita berhenti di sini. Kita harus terus melihat terutama pada faktor-faktor determinan yang sebelumnya secara teoritis dan secara evidence based mempunyai dampak atau mempunyai daya dorong yang sebesar, tetapi di sini tidak ada apa masalah. Karena itu faktor-faktor produktif hanya memiliki daya dorong yang bahkan tidak ada, itu perlu dipelajari secara detail. Lanjut, ini mau dijelaskan sebentar. ASI eksklusif. Nah, memang pada ASI eksklusif ini ada terjadi kenaikan pada 2018 ke 2019. Nah, ini menjadi pertanyaan. Tapi seperti saya katakan tadi, kami tidak berada pada posisi membahas tentang validitas data. Tapi inilah yang terjadi, dan ini juga yang dipakai pada IKPS ya. Jadi, dan itu sebabnya kenapa pada IKPS faktor yang mempunyai pengaruh besar dan perubahan 2018-19 itu adalah faktor gizi karena ASI eksklusif. Angka 66,69 menunjukkan bahwa ASI eksklusif masih potensial menjadi pendorong. Apa maksudnya? Artinya dari aspek pentingnya studi ini bahwa ASI eksklusif kita kan 66,69. Ya. Kalau kita lihat dari target nasional kita ASI eksklusif itu kan 80%. Apa artinya? Bahwa kita masih bisa mendorong, memacu ASI eksklusif sehingga pada tahun-tahun depan dia menjadi daya dorong, mempunyai daya dorong yang jauh lebih tinggi dari apa yang ada sekarang. Itu pemahaman kami yang pertama. Dengan memperkuat ASI eksklusif, ya, sehingga ASI eksklusif mendekati target nasional, maka diharapkan daya dorong ASI terhadap perubahan penurunan profesi stunting akan lebih kuat. Karena mempertahankan penurunan 3% itu saja bukan pekerjaan gampang. Tapi kita kan berharap ke depan biar turun lebih cepat. Salah satu adalah perkuat ASI eksklusif yang masih bisa ditingkatkan oleh karena sekarang baru mencapai 66,69%. Dan target kita, saya lihat target yang ada di dalam registra Kementerian Kesehatan maupun yang kemarin keluar saya lihat di Perpres ada tahun 2024 menjadi 80%. Artinya kita masih punya peluang untuk meningkatkan itu sekitar 14% ya. 14-15% ke depan, dan itu tidak mudah sebenarnya. Berikut. Nah, penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan ini dalam studi-studi dalam secara teoritis ini mempunyai dampak yang besar. Tapi kenapa sampai pada studi ini kontribusinya kecil? Kalau kita lihat dalam bahasa studi dekomposisi, artinya kita mau lihat kan sebenarnya program ini memberikan kontribusi berapa besarnya. Jadi dengan hasil ini kita bisa katakan bahwa kontribusi dari program ASI itu sangat besar terhadap perubahan dari 2018-19. Tapi pertanyaannya kenapa pendorong kelahirnya tidak besar? Ini disebabkan oleh karena sampai 2018 penolong kelahiran itu sudah mencapai 82,6%. Lalu dia meningkat. Jadi perlu kita ketahui bahwa kinerja dari program pendorong ini tidak jelek, bagus. Dia masih mencapai 82,64% pada tahun 2018. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat dari target nasional yang 95%, artinya kenaikan yang 3,22% luar biasa besar. Tapi karena dia memang sudah ada pada tingkat yang tinggi sehingga interpretasinya pada kontribusi penurunan stunting tidak kelihatan, dia hanya berada pada setengah. Artinya apa?
Artinya kalau kita mau mempertahankan yang 3% ini ke depan, ya prestasi pendorong kelahiran harus tetap diperankan. Jangan turun lagi dari 85,86 atau kalau bisa meningkat menjadi, saya baca terakhir targetnya adalah 90%. Bisa enggak kita sampai pada kalau 95%, maka saya bisa perkirakan bahwa kontribusi dari penolong kelahiran bisa meningkat dari yang sedang menjadi lebih tinggi. Nah, kenaikan kecil hanya bukan menunjukkan kinerja itu perlu, kinerja yang kurang. Malah sebaliknya kinerja dapat dianggap bagus. Karena cakupan 82,4 menjadi telah mendekati target nasional yaitu 95%. Dari aspek kebijakan ya dan program kita ingin mempertahankan penurunan prevalensi 3%, kita harus pertahankan prestasi dari program penolong kelahiran ini. Berikut. Nah ini dari dari MPASI. Teoritis dan evidence based dari data empiris selalu mengatakan MPASI adalah faktor determinan yang bersifat protektif terhadap stunting dimanapun. Nah, pada analisis kita ini atau pada analisis dekomposisi ini tidak. Maka sebenarnya kalau kita mau jujur, kita harus mengatakan bahwa program MPASI itu belum berjalan sebagaimananya. Itu interpretasi yang benar sebenarnya. Apakah itu berarti sesuatu yang negatif? Tidak selalu. Menurut saya dengan sumbangannya yang masih kecil ini, sehingga ke depan kita bisa memberikan perhatian yang besar. Jangan lupa ya MPASI pada tahun 2018 itu malah menurun. Jadi dari 64,55% menjadi 61,85%. Bisa bayangkan dalam penurunan agak sedikit kecil ini, dia masih mempunyai kontribusi terhadap kontribusi relatif terhadap penurunan prevalensi stunting. Jadi seandainya ke depan kita memperkuat MPASI ini adalah implikasi kebijakan. Kalau kita memperkuat MPASI ini makin baik ke depan, maka kita yakin bahwa MPASI ini akan menjadi faktor pendorong yang sangat kuat ke depan. Berikut. Ya. Itu ada 3 kesimpulan. Sebenarnya penjelasan yang sama juga dengan kita menjelaskan tentang imunisasi. Imunisasi yang paling rendah. Artinya apa? Kalau kita mau berikan penilaian jujur, artinya program imunisasi belum mempunyai kinerja yang baik. Kalau kita perkuat program imunisasi ke depan, maka kita bisa bayangkan bahwa kita mampu menaikkan daya dorong imunisasi, kita mampu menaikkan daya dorong dari MPASI, sehingga kemungkinan menurunkan prevalensi stunting yang lebih besar ke depan itu makin besar. Nah, kalau kita bisa melakukan atau kita terus melakukan analisis dan terus melakukan kajian terhadap setiap item tadi, maka kita bisa memberikan rekomendasi yang satu persatu terhadap program-program itu ke dalam. Bahkan sebenarnya ada keinginan kami untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang tidak masuk di dalam 14 ini. Dia tidak masuk karena secara statistik dia tidak masuk dalam model. Itu statistiknya. Ya, dia tidak masuk dalam model, belum tentu sebenarnya kalau kita perkuat program itu ke depan, mungkin dia akan lebih tinggi ke depan. Jadi studi komposisi ini menunjukkan bahwa faktor pendorong penurunan prevalensi stunting dikategorikan atas pendorong kuat, ya, hasil eksklusif, umur, anggota rumah tangga yang tidak merokok, fasilitas cuci tangan sebagai proksi dari sanitasi dan bersih, kemudian status sakit. Berikut. Pendorong sedang, pendorong kelahiran sebagai pros. Jadi pendorong kelahiran seperti saya jelaskan tadi, kalau kita bisa mempertahankan saja sudah bagus ya. Kemudian pendidikan prasekolah, pemanfaatan jaminan kesehatan ini nomor 3 dan 4 masih bisa kita tingkatkan untuk memberikan dorongan yang besar pada waktu-waktu akan datang untuk penurunan stunting yang lebih kuat untuk mencoba. Kalau kita mampu nanti bisa mencapai target 2014.
Kalau kita tidak mampu mencapai, tapi kita bisa memberikan kontribusi terbaiknya penurunan yang sangat signifikan. Nah, pada 5 pendorong lemah ini, menurut pandangan kami ada 2 sebenarnya yang bisa kita perkuat untuk memperbesar penurunan prevalensi stunting di masa depan, yaitu MPASI dan imunisasi. Status kemiskinan ini kan berhubungan nanti dengan GPS dan seterusnya yang kita lihat, insya Allah ke depan kalau tetap dipakai dia akan mempunyai kontribusi yang lebih besar ke depan. Berikut. Studi komposisi ini mungkin disebabkan oleh karena keberadaan data yang terbatas. Jadi dia kan enrollment-nya cuma 63%. Artinya masih ada sekitar 37% yang belum dijelaskan oleh model 6A ini. Dan itu memang kita lihat bahwa data yang tersedia hanya bisa menjelaskan anak. Padahal kontributor paling penting dari salah satu bagian dari kontributor penting dan penurunan prevalensi stunting itu adalah pada ibu sebelum anak itu lahir, dan mulai anak lahir sampai sebelum lahir, bahkan sekarang masuk pada anak-anak ibu-ibu prakonsepsi. Itu data itu tidak tersedia. Jadi kita berharap bisa melihat itu ke depan. Ketiga, disebabkan karena keterbatasan data, studi ini belum dapat menyentuh data penting yang secara teoritik dan empiris memiliki daya dorong yang kuat terhadap ciptanya, yang berkaitan dengan ibu hamil, treatment yang berkaitan dengan ibu-ibu prakonsepsi, treatment yang berkaitan dengan beberapa intervensi sensitif yang lain yang tidak dapat tertangkap di dalam data tersedia menurut penjelasan dari pihak BPS. Juga seperti kesimpulan kedua ini, dalam beberapa data pun yang ada yang di luar dari ibu hamil sebenarnya masih bisa kita lihat mestinya ke depan kalau kita punya data yang cukup. Berikut. Keempat, studi teman ini memberi harapan bagi, nah ini yang maksud, harapan bagi akselerasi penurunan stunting yang lebih besar dari 30%. Kami yakin kalau kita dapat mempertahankan faktor-faktor kontributor yang menjadi pendorong kuat tadi, kemudian sebagian dari pendorong yang sedang, dan kita memperkuat yang tadinya masih lemah itu menjadi kuat, maka pernyataan ini saya perlu dicatat, maka jika penurunan stunting 2018-19 itu benar 3%, maka ke depan kita bisa menurunkan lebih dari 3%. Saya ulangi, jika penurunan stunting 2018 ke 2019 itu benar 33%, maka dengan memperkuat pendorong-pendorong yang berada di bagian bawah, kita bisa mengakselerasi penurunan stunting lebih dari 3%. Berikut rekomendasi. Tingkatkan cakupan dan kualitas program yang berkaitan dengan pendorong yang sudah kuat. Pertahankan prestasi. Jangan sampai kendor. Kedua, identifikasi faktor-faktor yang menghambat daya dorong dari teman dengan daya dorong kategori sedang dan lemah yang sebenarnya secara teoritis, yang sebenarnya dari aspek evidence base dia memang bagus, tapi belum. Misalnya tadi itu MPASI dan imunisasi. Perlu dilakukan studi lanjutan untuk mengidentifikasi daya dorong determinan yang belum dapat dijelaskan oleh studi dekomposisi. Ini sebenarnya masih ada juga beberapa, misalnya kita belum lihat keluar di sini BBLR misalnya, dan ya, ada banyak beberapa data, apakah data itu ada atau tidak, yang dalam analisis teman-teman BPS itu pada analisis bivariat keluar, tapi begitu masuk di dalam model terlempar keluar. Sebenarnya walaupun secara statistik keluar, secara substansi kita masih tetap bisa mempelajari itu untuk mengetahui di mana salahnya, sehingga dia tidak bisa masuk dalam model, dan ke depan kita bisa lakukan apa untuk memperkuat program-program tersebut sehingga kita mengakselerasi penurunan stunting lebih cepat dari yang kita bayangkan sebelumnya. Perlu dilakukan selanjutnya mengidentifikasi daya dorong determinan yang belum dapat dijelaskan oleh studi komposisi antara lain ibu hamil, ibu prakonsepsi dan remaja putri, dan beberapa intervensi sensitif. Berikut.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.